Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Umma Iman Lawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit 7 dalam semalam, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Selanjutnya, untuk pengertian dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian untuk Mi'raj, pengertiannya adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit ke-7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang mana peristiwa Isra Mi'raj diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu Sami'ul Basir. Shadaqallahul Azim. Kemudian selanjutnya adalah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada langit pertama Nabi Muhammad berangkat bersama Malaikat Jibril menuju ke langit yang pertama, yang mana di langit yang pertama ini beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, yang mana selanjutnya Nabi Adam alaihi salam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian selanjutnya di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, yang mana Nabi Isa dan Nabi Zakaria ini kemudian menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan juga untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf telah diberi separuh dari ketampanan wajah, yang mana kemudian Nabi Yusuf menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian di langit yang keempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau juga mendoakan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kebaikan. Kemudian selanjutnya di langit yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Beliau juga menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di langit yang keenam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di langit ketujuh, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, yang mana di Sidratul Muntaha sana ternyata banyak daun-daun yang besarnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Selanjutnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewajibkan 50 sholat sehari semalam. Kemudian Rasulullah meminta keringanan agar sholat 50 menjadi lebih ringan. Akhirnya Allah menurunkan yang mana asalnya 50 sholat menjadi 5 sholat sehari semalam, atau yang disebut juga dengan sholat 5 waktu. Kemudian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin sebuah kisah dihadirkan tanpa mengandung hikmah di dalamnya. Apalagi kisah seorang manusia yang sangat mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perjalanan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan dimiliki makhluk lain. Kemudian yang kedua, peristiwa ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini menunjukkan dengan mantap keimanan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kiram sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kiram mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.